Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Dari kami itu melakukan survei di salah satu counter yang ada di Cibogo, yaitu yang bernama Motekarsel. Nah, jadi kami ini ada profilnya, Jalan Cipaku, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Ini ada foto dokumentasinya. Nah, yang pertama itu ada pencatatan akuntansinya, proses penjualan. Di sini kami ingin menggunakan sistem dari sebuah website gitu. Nah, ini ada dari penjualan terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada pertama itu dari pelanggan ya, sama pegawai. Entitasnya ada dua, pelanggan dan pegawai. Yang pertama itu mulai. Selanjutnya ada masuk ke dalam sistem yang telah kami buat. Di sini masuk itu ke halamannya. Selanjutnya user melakukan pendaftaran awal ke salah satu website kita gitu. Dia itu nanti ada ke database gitu, ke database login. Selanjutnya melakukan login dengan akun yang telah disediakan gitu. Di sini kan dia sudah melakukan pendaftaran, jadi dia bisa tanpa melakukan pendaftaran gitu. Jadi tinggal login aja gitu. Nah, selanjutnya masuk ke database barang ini. Terus dia ini ngambil dari database barang gitu buat menampilkan barang-barang yang ada di websitenya gitu. Nah, selanjutnya si pelanggan ini bisa masuk ke menu penjualan gitu, melihat data barang yang ada. Selanjutnya pelanggan bisa membeli barang, langsung klik barangnya, langsung masuk ke menu checkout barang, dia mengakses dari database barang yang di atas. Nah, selanjutnya pelanggan ini memilih pembayaran gitu, apakah cash atau online. Nah, ketika tunai gitu, dia langsung pelanggan menyediakan barang gitu, karena ini sudah cash gitu. Nah, selanjutnya pelanggan datang gitu untuk pembeli, misalkan di sini dekat gitu rumah, jadi dia datang langsung. Nah, pembayaran di sini dengan menggunakan pembayaran online. Nah, di sini pelanggan menerima, di sini ralat ya, ini maksudnya pegawai menerima pembayaran. Nah, selanjutnya dia ambil paket atau dipaketin gitu. Kalau jauh bisa dipaketin gitu. Nah, selanjutnya pelanggan datang untuk mengambil barang ketika dia dekat gitu. Nah, langsung dia akan dicatat ke nota penjualan. Nah, ketika dia mengirimnya menggunakan paket gitu, dia menyiapkan barang, langsung dia sebelum dikirim itu mencetak nota penjualan. Dia mengirim barang. Nah, baru si pelanggan ini menerima nota dan juga menerima barang. Nah, si data ini akan masuk ke database laporan, biar nanti kita bisa mencetak laporan dan selesai. Oke, di sini proses pembelian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di proses pembelian di sini ada entitas supplier dan pegawai. Yang pertama itu supplier mulai. Lalu pegawai melakukan login ke web dengan akses penuh. Nah, di sini si pegawai di dalam web tersebut sudah terdapat supplier yang bisa dihubungi. Nah, setelah itu jika stok barang si pegawai kosong, maka akan menghubungi supplier. Nah, di sini supplier akan menerima pemberitahuan, maka akan menanyakan barang apa yang akan dikirim. Lalu si pegawai di sini akan memberikan database laporan. Nah, selanjutnya si pegawai akan menjelaskan bagaimana stok barang ke supplier. Nah, di sini supplier menerima stok barang yang akan dikirim. Setelah itu si supplier mengirim barang ke si pegawai. Langsung si pegawai itu menerima barang. Nah, di sini si pegawai di sini ada database laporan. Lalu ada laporan pemberian struk pembelian. Nah, setelah itu si supplier selesai ngirim nih. Setelah itu selesai. Di sini ini adalah laporannya, flowchart laporannya. Nah, yang pertama itu dimulai dari pegawai mulai, lalu laporan penjualannya ini disimpan di database. Lalu selanjutnya pegawai melakukan rekap penjualan. Ini dilakukan secara manual. Lalu si pegawai membuat laporan per bulannya. Lalu
laporan yang sudah jadi maka akan di print. Nah ini pun dilakukan secara manual, lalu melakukan print oleh si pegawai, lalu si pegawai ini memberikan laporan kepada pemilik ya, lalu disimpan di dokumen. Lalu selanjutnya pemilik menerima laporan penjualan lalu selesai.